Dinas Kesehatan Kota Kediri menggelar sosialisasi penting mengenai inisiasi menyusu dini atau IMD dan ASI eksklusif yang berlangsung di Hotel Grand Surya, Kota Kediri. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya para calon ibu dan ayah tentang manfaat besar pemberian ASI secara eksklusif sejak dini. Melalui sosialisasi ini, peserta diberikan edukasi lengkap mengenai teknik IMD, yaitu proses memberikan kesempatan bayi untuk langsung menyusu dalam 1 jam pertama setelah lahir, yang sangat bermanfaat bagi kesehatan ibu dan bayi. Selain itu, juga disampaikan pentingnya pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama sebagai upaya optimalisasi tumbuh kembang anak, serta pencegahan berbagai penyakit. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari ibu hamil di Kota Kediri, kader kesehatan hingga perwakilan masyarakat, menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung program kesehatan ibu dan anak di Kota Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ibu sama bapaknya tuh. Iya, bapaknya suaranya nggak kedengeran. Bapaknya kan banyak. Semangat ya Bapak. Saya ya Bapak ya. Maaf. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC-nya Bapak ya? Iya. Sudah loh. Iya, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat karunia aman dan dayanya serta kesehatan. Yang lebih utama adalah kesempatan Bapak Ibu kita bisa semua hadir di sini, insya Allah dalam forum yang akan sangat bermanfaat Bapak Ibu untuk panjenengan, yaitu sosialisasi IMD dan ASI eksklusif. Sudah tersoal semuanya IMD atau belum? Ibu-ibu, bapak-bapaknya sudah tersoal IMD atau belum? Ini yang kadang-kadang agak sedikit berbeda I-nya. Kalau ada yang bilang IMD itu inisiasi menyusui dini, ada yang beranggapan IMD-nya itu inisiasi menyusu dini. Nah, nanti yang benar yang mana nanti silakan ditanya pada narasumber. Beda, I-nya itu beda loh, Bang Ning. I-nya menyusui dan menyusu itu beda. Tapi memang yang benar nanti yang mana akan dijelaskan oleh narasumber. Kami sapa terlebih dahulu yang kami hormati Ibu Aulia Yuliana Hidayati Eskep. Bidin itu berapa bulan? Bidan, oke. Eskep bidan berarti ada profesinya yaitu bidan. Selaku konselor laktasi dari AIMI Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Bu. Oke. Dari kemarin ya Bu sudah Bu. Sampai besok ya. Silahkan nanti mengeksplor Kediri Bu. Kalau katanya tagline kami Kediri itu salah satunya ngangenin Bu. Nanti dicoba ngangenin atau boten. Nanti kalau nggak ngangenin saya minta MC-nya buat membuat kangen. Yang kami hormati Bapak Wawan Sugianto LC. Tadi saya baru tahu kalau singkatannya Pak Wasugi gitu Pak. Saya juga baru lihat Pak Wasugi itu narasumbernya mana, ternyata Bapak Wawan Sugianto disingkat Pak Wasugi. Selamat datang Pak. Asalnya dari mana Pak Wasugi? Oh Majalengka, oh domisili Jogja. Berarti nginep di sini juga nih Pak. Silakan nanti mencoba nasi goreng sama nasi pecel. Seandainya ini diselenggarakan minggu kemarin waktu akhir pekan, dengan melihat dosen kami di sini. Terus
kemudian juga yang kami hormati, mohon maaf, Pak Wawan Sugianto ini buat bapak-bapak ya, biar semangat. Merupakan narasumber profesional penggerak ayah ASI dari Gema Indonesia Menyusui atau GI. Jadi beliau ini merupakan penggerak ayah ASI. Kalau ibunya menyusui, kalau ayahnya namanya ayah ASI. Jadi nanti harapan kami bapak-bapak yang di sini juga bisa menjadi ayah ASI. Bagaimana ayah ASI itu nanti akan disampaikan oleh beliau Pak Wasuki selaku narasumber. Terus kemudian yang ketiga ada Dr. Vina Yusriyana, spesialis anak MPED Clinic. Ini dulu kami mitra di Rumah Sakit Pegambiran. Dia dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Pegambiran. Kalau di Pegambiran malah nggak pernah ketemu ya dok. Tapi kalau di sini malah beda ruangan. Kalau di sini malah ketemu. Terima kasih atas kontribusinya dokter kepada kesehatan ibu dan anak di Kota Kediri yang bersedia kami mintai bantuan selaku narasumber dari spesialis anak. Ibu-ibu penanggung jawab program gizi puskesmas, PCGC nggak ada yang bapak-bapak, ibu semua ya, iya, alhamdulillah. Terus kemudian soalnya kalau ada yang bapak-bapak nanti bingung untuk menjelaskan ASI eksklusif, nanti bingung. Kalau ibu-ibu kan nanti nggak bingung. Terus kemudian ibu-ibu ketua TPPKK kelurahan, tidak ada yang bapak-bapak juga gitu. Iya, alhamdulillah. Karena nanti kami harapkan ibu-ibu ini yang ketua TPPKK membantu kami di masyarakat untuk mendampingi ibu-ibu yang menyusui, serta ibu hamil sebagai peserta juga dengan suaminya yang ikut hadir pada pertemuan pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami mau menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan karena beliau tidak bisa hadir pada pertemuan yang pagi hari ini karena ada acara yang bersamaan yang kebetulan dilaksanakan di Rumah Sakit Kini Suci. Ini acaranya juga sama untuk pembangunan kesehatan dari ibu terutama yang ada di Kota Kediri, yaitu deteksi dini kanker rahim dan kanker payudara. Sehingga acara yang pada dilakukan di Grand Surya ini didisposisi pada saya untuk membuka. Semoga dengan ketidakhadiran beliau tidak mengurangi esensi atau makna dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah yang kita lakukan terutama di Kota Kediri untuk memberikan pelayanan kepada ibu dan juga anak, sekaligus untuk memperkuat intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan. Inisiasi menyusui dini dan juga ASI eksklusif ini merupakan intervensi yang sangat efektif Bapak Ibu untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian bayi, meningkatkan status gizi serta mencegah terjadinya stunting. Ini merupakan isu yang sekarang ada di masyarakat terutama juga stunting. Kenapa? Karena salah satu penyebabnya adalah kekurangan gizi di masa lampau. Sehingga inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif perlu tetap kita gerakan supaya gizi anak-anak kita yang pada 1000 hari kelahiran pertama itu bisa tercukupi dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, upaya perbaikan gizi masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat. Karena masalah gizi masih terjadi di setiap siklus kehidupan, mulai sejak dalam kandungan, anak, dewasa, dan usia lanjut. Terutama 2 tahun kehidupan merupakan masa kritis karena pada masa ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat besar. Apabila pemenuhan kebutuhan gizi tidak tercukupi, maka akan mengakibatkan gangguan gizi, diantaranya kurang gizi. Gangguan gizi yang terjadi pada masa ini berakibat permanen Bapak Ibu, sehingga tidak bisa dikejar untuk pemenuhan gizi di masa yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
IMD dan ASI eksklusif itu merupakan fondasi utama tumbuh kembang optimal pada 1000 hari pertama kehidupan. Bukan hanya proses pemberian kesempatan pertama pada bayi untuk bisa mencari puting ibu secara alami, tetapi juga merupakan momen yang memberikan perlindungan terbaik bagi bayi sejak menit pertama kehidupan. Apa fungsinya Bapak Ibu ketika bayi ini kita berikan hak untuk bisa menyusu sejak dini, kita akan membuat si bayi ini akan lebih kuat terhadap gangguan adanya infeksi, penurunan angka kesakitan dari bayi sampai angka kematian dari bayi, dan juga penurunan resiko stunting pada bayi tersebut. ASI eksklusif ini diberikan selama 6 bulan. Jadi yang namanya ASI eksklusif itu tidak ada kandungan makanan tambahan lain yang diberikan pada bayi ini, hanya ASI saja dari ibunya, kecuali untuk vitamin atau obat dan lain sebagainya. Apakah berhenti sampai 6 bulan? Ternyata tidak. Jadi ini berlangsung, bisa diberikan ASI ini selama 2 tahun. Tetapi setelah 6 bulan maka tetap diperbolehkan, sudah diperbolehkan mendapatkan tambahan pendamping ASI yang lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, program ini akan berhasil jika ada keterlibatan semua pihak. Jadi tidak hanya pada ibu yang menyusui saja, ibu yang punya balita saja, perlu juga peran dari keluarga, terutama suami atau bapaknya. Kami mengapresiasi sekali terhadap bapak-bapak yang mau mendampingi, yang kebetulan hari ini bisa hadir di undangan kami. Hal ini menunjukkan bahwa adanya dukungan dari panjenengan kepada istri dan anaknya. Dukungan itu, saya bilang dukungan itu yang belakang terus adanya saling mesem-mesem sama suami istrinya gitu. Berarti memang benar mendukung bapaknya. Bapak ini patut diapresiasi loh Ibu. Karena kenapa? Beliau ini, bapak-bapak ini rela merubah stylenya. Nah, kalau panjenengan lihat bapak-bapak ini yang sudah punya bayi ya, dulu kalau keluar itu tasnya boys Bu, anchor, sini kadang-kadang ransel yang mau naik gunung atau tas mancing, itu biasanya bawanya bapak-bapak gitu. Tapi begitu sudah keluar sama ibunya bawa anak, coba jangan lihat tasnya jadinya bagaimana. Nah, tasnya yang besar, isinya pampers kanan kiri itu biasanya ada botolnya, terus kemudian ada tremos, itu. Terus apalagi sambil dorongnya bukan pakai sepeda, tapi dorongnya kereta bayi. Nah, ini patut diapresiasi. Ikhlas ya Pak? Bapak-bapak ikhlas betul? Ikhlas. Maka betul ikhlas betul sama betul. Iya. Itu Bapak Ibu. Jadi kami mengapresiasi peran dari bapak-bapak ini. Harapan kami peran dari bapak ini bisa memberikan semangat pada ibu untuk mau menyusui, mau memberikan ASI secara eksklusif pada bayinya. Di Kota Kediri, ASI eksklusif ini angkanya memang selalu kita tingkatkan Bapak Ibu. Akan tetapi kita merasa masih kurang karena ada beberapa kendala dan tantangan yang masih kita hadapi. Misalkan kurangnya pengetahuan dari ibunya terkait dengan ASI eksklusif dan IMD, terus kemudian adanya mitos yang tidak mendukung atau mitos yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kesehatan. Terus kemudian ibu yang bekerja, kalau bekerja itu biasanya waktunya tersita untuk bekerja, kadang untuk memerah ASI yang diberikan pada bayinya itu waktunya berkurang. Terus kemudian ibu yang lelah, yang capek, yang stres karena juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sehingga perlu dukungan dari bapak-bapaknya untuk memberikan support, dukungan, menyemangati, bahkan bila perlu memang membantu pekerjaan rumah dari istri. Terus kemudian ikut mengasuh atau momong dari buah hatinya setelah disusui oleh ibunya,
sehingga peran serta ini dilakukan bersama-sama sesuai dengan perannya masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, melalui kegiatan ini kami berharap ibu hamil setelah melahirkan dapat melakukan IMD, inisiasi menyusu dini, memberikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan tanpa tambahan makanan cairan yang lain. Sedangkan untuk Ibu Ketua TPPKK Kelurahan, kami harap bisa memberikan pendampingan dan edukasi kepada ibu menyusui untuk memberikan ASI eksklusif. Serta bagi tenaga kesehatan di Puskesmas, kami berharap bisa menjalankan perannya sebagai konselor ASI untuk membantu ibu memberikan ASI eksklusif, sehingga dapat terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, serta masyarakat dalam mewujudkan generasi yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Terakhir Bapak Ibu, kami berharap semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang nyata, dapat meningkatkan capaian ASI eksklusif di Kota Kediri dan berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tangannya mengepal satu, sebelah kanan, senyum. 1, 2, 3. Pertama, hari ini akan ada materi pertama, yaitu pentingnya IMD dan juga ASI eksklusif dalam tumbuh kembang balita. Oke, dan kami persilakan kepada narasumber kita yang luar biasa, Ibu Dokter kembaran saya. Ada 3 narasumber yang dihadirkan oleh Dinas Kesehatan Kota Kediri. Yang pertama, dokter spesialis anak. Yang kedua, penggerak ayah ASI. Yang ketiga, konselor ASI AIMI Jawa Timur. Oke, jadi saya lebih menjelaskan kenapa sih kok ASI gitu. Kenapa ASI? Oke, kita masuk langsung ke materinya. Oke. Sebenarnya ada 3 pilar. Kenapa kita perlu ASI? Jadi ada kebaikan untuk ibu, ada kebaikan untuk bayi, tapi satu lagi sebenarnya yang paling penting dan sejujurnya alasan ini bisa membuat kita langsung tuntas ASInya. Apa itu? Perintah agama. Kenapa perintah agama? Nanti saya jelaskan di belakang, ada hubungannya sama penjelasan di belakang. Oke. Nanti pointernya nggak bisa. Bisa di next mungkin? Nah gitu, oke. Sekarang kita masuk dulu nih di rekomendasi WHO, Badan Kesehatan Dunia ya. Badan Kesehatan Dunia sudah menyarankan nomor 1, semua bayi seharusnya mendapat ASI eksklusif 6 bulan yang didahului IMD gitu. Itu sudah peraturan Badan Kesehatan Dunia. Jadi untuk seluruh negara berkembang, negara maju ya, negara yang teknologinya canggih, nomor 1 adalah bayi lahir mendapatkan IMD. Kemudian dilanjutkan dengan ASI eksklusif 6 bulan. Poin kedua, untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, setelah ASI 6 bulan, dia diteruskan ASInya dan ditambahi MPASI. Poin ketiga, ASI dilanjutkan sampai 2 tahun. Ya, di sini nggak ada kata-kata super ya. Ya, mau negara maju, negara berkembang, ASI nomor 1. Kemudian next. Oke, apa itu inisiasi menyusu dini? Dan kita ngomong IMD. IMD jadinya apa? Menyusu atau menyusui? Menyusu, gak ada I. Kenapa seperti itu? Karena di sini adalah bayi itu sebagai subjek atau pelaku, dia harus aktif menyusu. Kalau menyusui berarti ibunya yang netein. Padahal esensinya IMD itu adalah kita pengennya bayi ini aktif lahir merangkak mencari putih ibu. Ya, jadi bayangkan Bu, dalam waktu 9 bulan bayi di dalam kandungan, nutrisi, oksigen, ya, kebutuhan darah semuanya dia pasif terima jadi dari ibu, berujuk dari pusernya bayi lewat melalui plasenta ya, masuk ke dalam tubuh bayi. Ini saluran cernanya nggak usah kerja, paru-parunya nggak usah kerja, jantungnya nggak usah memompa. Jadi dia pompa dikit-dikit aja, tapi dia masih
beberapa lubang di jantung itu masih dibuka, masih dibantu dari ibu. Jadi istilahnya bayi itu pasif di dalam perut, setiap hari digendong-gendong, suasananya hangat, ada lagu Nina Bobo, degup jantung bayi, suara kontraksi ya, suara dari peristaltiknya usus ya, yang mana itu nyaman banget ya. Tempat nyaman paling di dunia itu rahim ibu, gak ada tempat yang nyaman selain itu ya. Apa-apa gak butuh, kita gak ada kebelet pipis, gak ada kebelet bayi di dalam perut, gak ada. Begitu dia lahir jebret ya, pusernya diklaim, dipotong, itu adalah kondisi stres yang besar banget. Kenapa? Kan di situ pertama dingin banget tubuh ibu kita, suhunya 36,5 itu hangat, kalau kita mandi itu enak. Dan 9 bulan dia nggak pernah kedinginan dalam badan ibu, dia hangat. Kedua, dia nggak disuruh napas, itu ketika dia lahir ya, tekanan paru-parunya langsung turun, dia suruh ngembang, suruh ngos-ngosan napasnya, jantungnya ditutup, super dari ibu di stop ya, suruh ngumpasin di seluruh darah ke seluruh tubuhnya. Itu stres banget, kaget. Kok tadinya gelap, enak, sayup-sayup, redup gitu, tahu-tahu jebret ruang operasi, ruang kelahiran cahayanya terang banget. Nah, IMD ini satu-satunya cara yang paling gampang untuk langsung menurunkan kadar stres. Bayi itu kadar stres hormonnya itu tinggi banget, kortisolnya tinggi banget. Ketika kita letakkan bayi di atas dada ibu, jebret ya, itu langsung ada terjadi skin to skin kontak, di mana suhu badan bayi itu langsung nyambung ke ibu. Jadi seperti inkubator alami, penghangat alami. Pertama, kedua, dia sudah familiar kan dengan suara degup jantung ibu, dia sudah terbiasa. Bau puting ibu itu sama dengan bau ketuban, sama. Makanya bayi itu ketika ditaruh di atas perut, dia akan ada namanya refleks seperti merangkak, kakinya jejek ya. Nanti dia naik, mulutnya ini otomatis ketemu puting. Paling lama ratanya bayi sehat ya, syaratnya bayi harus sehat dulu, ibu harus sehat, dan 1 jam pertama setelah lahir, dia itu 1 jam pertama setelah lahir. Rata-rata paling lama 50 menit itu mulutnya udah nyaplok, ketemu puting ya. Masya Allah, bisa seperti itu. Gak ada yang dulu, gak ada yang ngajarin. Nah, ketika itu terjadi, jadi targetnya bukan bayi itu adalah ketemu puting terus gluk-gluk-gluk, enggak. Kita targetnya bukan begitu, tapi kita targetnya adalah ketika bayi itu taruh di dada itu pertama skin to skin kontak di jam-jam pertama stres terbesar dalam hidup, jadi lahir langsung dikasih shock terapi ya. Ini penenangnya di sini. Kemudian kedua ada hormon apa aja banyak, hormon endorfin, melatonin, jadi hormon bayinya babynya lebih banyak banget, hormon pertumbuhan ya. Kemudian protein, HMO, human oligosaccharida, ada sel darah putih, ada peptida, sitokin, ada lagi mRNA. Apa mRNA? mRNA itu adalah salah satu zat epigenetik. Jadi nanti kalau orang manusia yang kita ambil selnya di dalam sel itu ada namanya kromosom. Kromosom kita buka lagi itu isinya DNA. Jadi DNA itu seperti prom kalau kita coding ya, kita komputer itu ada promnya, ada formulanya. Manusia itu di-coding di dalam DNA-nya. Dan ternyata di dalamnya ASI itu juga mentransfer mRNA. Jadi bayi yang lahir bu itu belum sempurna ya, belum utuh bayinya, bentuknya itu belum utuh. Bahkan sampai di sistem codingnya promnya pun belum sempurna. Nah, ASI itu sifatnya menyempurnakan. mRNA ini nanti dia lolos langsung masuk ke dalam DNA-nya bayi. Begitu. Oke. Anaknya misal muncul bau ibu, seret muncul cabang satu baru. Anaknya diajarin menapak, seret muncul cabang. Sampai nanti makin banyak dengan menstimulasi anak Anda, maka cabangnya makin banyak. Sampai kapan? Loh, nanti ada masa waktunya, nggak seterusnya sampai kita dewasa. Kita bercabang terus ya, maksimalnya di 2 tahun. Itulah kenapa kita menyinggung masalah 1000 hari pertama kehidupan. Karena setelah 1000 hari pertama kehidupan, 80% itu sudah selesai, nggak bisa balik lagi. Itu pertama, sinaptogenesis percabangan. Kedua, percabangan ini kalau kita zoom lagi ya, percabangan otak ini, sinap ini, itu diselimuti oleh mielin. Dan mielin itu butuh bahan baku. Bahan baku dari mielin adalah laktosa atau gula susu. Dan gula susu yang paling bagus adalah laktosanya ASI. ASI ibu itu langsung nembus, langsung jadi. Jadi gabungan antara ASI dan juga pengalaman stimulasi kita berikan ke bayi itu sangat mempengaruhi
saya dan Anda saat ini beratnya kira-kira sekitar 1.400 kilo, 1,4 kilo. Kalau anak Anda sekarang umurnya sudah 2 tahun, udah 1.100, udah jadi, otaknya udah jadi. Jadi anak Anda ketika lahir sampai 2 tahun inilah pesat-pesatnya otak itu berkembang, dan ini kita waktunya cuma ini aja ya. Yang mengherankan di sini ya, ketika dia lahir sampai ke sini itu 2 kali lipat banget ya. Dari lahir sampai umur 6 bulan itu 2 kali lipat dia naiknya. Apalagi jadi nggak bisa stres ya Bu ya, nggak boleh stres. Jadi kalau jenazah stres nggak bisa keluar ini pasti. Apalagi kadang ini kasus ya saya. Jadi si ibu ini datang ke tempat praktek. Sebenarnya ini nggak ada masalah, bayinya juga cukup bulan besar, ibunya sehat ya. Tapi karena tidak paham aja. Jadi bayi datang umurnya 1 minggu, lahirnya 3,2 kilo ya. Ketika kontrol ke praktek ditemani ada ibu mertua, ada suami itu periksa. Ketika ditimbang, oh berarti 3,1, turun 1 ons. Langsung si ibunya bilang gini, oh itu kan asinya sedikit soalnya, beneran kan ini turun kemarin. Nah, hati-hati loh ya, omongan seperti itu langsung maksud itu menurunkan hormon oksitosin loh, tambah makin turun ya, tambah nggak keluar gitu. Ada satu lagi yang perlu kita tahu, bahwa kembali lagi yang materi saya pertama tadi, bahwa bayi di dalam perut itu semuanya mendapat nutrisi, oksigen, semuanya itu gratis, cuma nggak pakai kerja. Kemudian ya ASI transisi itu adalah peralihan dari ASI prematur ke ASI yang tetap ya, yang ASI matur. Itu ada yang bilang 5 sampai 14 hari, ada yang bilang 5 sampai 20 hari ya. Ini lebih banyak, ini mulai makronutrien seperti protein, karbohidrat mulai ada, tapi yang pertama kali muncul itu adalah lemak dulu. Dan lidahnya dia menekan bagian areola gitu. Ya, ini yang sering masalah juga ya, kadang nggak ngerti ini kok sedikit banget susunya di seminggu pertama, nggak ngerti lambungnya bayi aja masih ukuran kelereng gitu, nggak butuh banyak. Jadi hari-hari pertama bayi itu cukup, ini 1 sendok makan aja dia udah cukup minum tiap 2 jam. Jadi yang nggak ngerti di situ, jadi kadang oh ini bayinya udah beratnya turun, asinya dikit, ini pasti masalahnya di ibu yang salah ya, kasihan banget ibunya nih. Kemudian apa yang paling tidak bisa kita nggak mungkin salah ada, kita lihat di kurva pertumbuhan. Jadi kalau jenengan merasa aduh kayaknya asiku kurang deh, jenengan buka tuh dibukai kalau plottingnya, kenaikan berat badannya dia bagus, naiknya bagus, ya udah berarti bagus dia nutrisinya gitu loh, nggak usah terlalu stres gitu. Nah, dulu kan kebetulan saya ibu bekerja juga, jadi saya ASI. Nah itu ketika pumping sebenarnya nggak berdarah ASInya, tapi ketika sudah disimpan di freezer, ketika mau mengeluarkan itu ada beberapa kayak garis lintasan 2 itu berdarah. Nah itu jadi saya nggak berani untuk meminumkan ke si anaknya kan, jadi dibuang. Jadi kan kayak sia-sia waktu pumpingnya itu kan juga membutuhkan waktu ya dengan ibu bekerja. Nah untuk persiapan anak kedua kan mungkin dapat penjelasan dari dokter kenapa kok demikian. Terus dari pengalaman yang pertama itu PD itu maaf PD-nya kecil sebelah gitu. Padahal ketika saat di rumah kan DBF itu ya gantian kanan kiri, cuman memang yang sebelah kiri itu kanan yang sebelah kanan, yang sebelah kanan kecil ya ketika menyusu sebelah kanan, tapi sudah diusahakan tetap kayak keluarnya memang sedikit. Jadi kayak yang kiri itu yang bekerja terlalu ini dari ketika di pumping dan ya, terima kasih. Oke, ya sama. Jadi gini, kita kembali lagi ke materi kita tadi ya, hormon oksitosin dan right handed ya, tangan kanan, katakanlah bukan ideal gitu. Kalau kita right handed, kita lebih nyaman di domba itu sebelah kiri, ya nggak? Domba kita, mbah kita ya, kita lebih nyaman di domba di sisi kiri kan. Mungkin jangan bilang kanan kiri nempel itu, tapi secara tidak sadar sebenarnya mestinya lebih lama durasi yang sebelah kiri di belakang kiri. Pengosongan air darah kiri itu pasti lebih lama, nggak bisa ditipu, itu pasti begitu karena hukumnya semakin banyak dikosongkan maka dia produksinya lebih banyak. Kalau
udah habis tuh, karena kita kan kadang nyaman, maaf ya, kalau kita menyusui itu nggak sekedar transfer nutrisi ya, kita juga ibu itu menghasilkan atau mensekresikan hormon dopamin, endorfin di otak kita. Hormon kayak kita kalau lagi nge-fly, kita habis kena narkotik tuh kayak enak gitu ya. Kalau dengan suap itu ternyata ibu ya, itu kayak badan tuh enak ya, bisa bayi pun juga. Sudah pada ngantuk bunda-bunda? Ini yang kata bukan bundanya, bapaknya. Iya. Tadi yang belakang malah Loh, nanti kalau tadi share TikTok, tak akan cekot-cekotan, ya ampun. Iya, nggak apa-apa. Karena habis ini kita akan menghadirkan narasumber ya. Ini seorang bapak-bapak juga. Ya. Nah, pastinya saat ini tolong untuk bapak-bapaknya tolong konsentrasi penuh. Betul. Karena ini adalah waktu untuk Anda. Betul. Ibunya tolong minta bantuannya dicubit bapaknya kalau misalkan ngantuk ya. Iya. Nah, dicubit. Dan jangan lupa nanti ya. kasih tahu ke bapaknya kalau nanti ke bunda-bunda sudah jalan, cekot. Dan yang akan membawakan materi hari ini adalah dukungan suami dalam mensukseskan ASI eksklusif atau ayah ASI. Iya, berikut ada Bapak Wawan Sugianto atau Pak Wasugi. Boleh tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Saya jadi kepikiran ada yel-yel kecil biar agak semangat. Kayaknya sudah mulai masa-masa ngantuk. Ibu ngantuk, Bu? Iya, kalau biar nggak ngantuk sebenarnya gampang berdiri kayak saya. Tak tanya-tanya aja, biar nggak saya sendirian ngomongnya. Jadi biar rame-rame. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wawan Sugianto. Gitu. Nama saya Wawan Sugianto, disingkat jadi Wasugi ya. Wasugi ini Wawan Sugianto saja. Ya, kegiatan saya ngasuh anak, jadi di rumah ngasuh. Tapi ya saya punya usaha kecil-kecilan namanya Webane, terus saya aktif juga di beberapa kegiatan ASI. Jadi saya berkecimpung dengan ASI itu dari 2006. Subjek utamanya adalah Bayine gitu yang ini tuh apa namanya? Merangkak kalau kata orang Sunda, saya orang Sunda jadi apa itu? Merangkak ya. Merangkak inisiasi menyusui. Yang kedua ASI saja atau ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Setelah bayi berusia 6 bulan, berarti usianya berapa itu 6 bulan? 5 bulan 30 hari ya. Ketika dia menginjak 6 bulan, dia dikasih makanan pendamping, makanan keluarga, tetapi menyusuinya tetap dilanjutkan sampai 2 tahun. Itu standarnya. Kenapa kok harus menyusui sih? Ada alasannya nggak? Kok harus menyusui? Sampai dibikinin acara, sampai dibikinin apa? Ini kan luar biasa sekali berarti ASI. Loh, kenapa? Nah, kira-kira kenapa Pak? Ya, belum. Gimana? Nggak tahu. Ibu, Bapak kenapa? Iya mau, pokoknya ibunya mau menyusui atau bayinya terserah, yang mana aja. Menurut Bapak kenapa harus ASI dan menyusui? Kalau begitu gitulah. Kekebalan tubuh makin baik. Ibu? Harus menyusui. Oke. Terus pendidikan IQ dan EQ bayi ASI lebih tinggi. Kecerdasan, meskipun kecerdasan itu diturunkan salah satunya, tetapi kalau tidak ada stimulan makanan yang lebih baik, dia akan stuck. Jadi tidak bisa memaksimalkan kecerdasan. Jadi kalau bahasanya dokter tadi apa namanya yang urat-urat itu, ranting-ranting gitu, orang berkembang. Oke, ekonomi jelas lah, beban ekonomi yang tadi kita sama diskusikan menjadi lebih ini. Nah, sekarang kita mulai masuk. Selain menyusui, apa tugas ibu? Selain menyusui, apa tugas ibu? Hah? Hah? Oh, ya, maksudnya di rumah tangga. Betul, sebagai ibu guru. Terus apa lagi bu? Sebagai kakak posyandu, timbang bayi. Nah, apa lagi bu? Sebagai ibu, selain menyusui ngapain? Ibu harus ngapain sih? Hah? Bahagia.
Wah, ibu beruntung sekali, dapat dari mana? Ibu apa selain tugas menyusui? Merawat? Siapa? Ibu bapak? Oh, Pak, istirahat, itu bukan kegiatan. Bonus. Iya, banyak ya. Cuci popok, ganti, mandiin bayi, mandiin bapaknya. Nah, itu banyak. Terus istri ditegur orang tua karena suaminya memandikan anak atau menyiapkan kopi sendiri. Karena laki-laki itu konsepnya harus dilayani. Kalau nggak dilayani bukan laki-laki. Kalau laki-laki yang melayani istrinya namanya suami takut istri. Radijak ngopi, radijak mancing. Gitu. Soalnya dirantai kalau istrinya kan begitu ya. Ibu ketika habis melahirkan itu tantangannya besar sekali karena asinya dianggap tidak keluar. Padahal yang keluar pertama kali tadi kata Dr. Vina apa? Kolostrum. Kolostrum itu sifatnya sedikit, tidak terasa dan hanya sedikit. Dan dia statis, segitu aja, segitu-gitu aja kolostrum. Kalau ibu mengatakan bahwa asi saya sudah keluar, itu bukan kolostrum. Kan begitu ya simpelnya. Artinya ketika asinya itu masih kolostrum, tadi kata Dr. Vina bisa antara 1 sampai 5 hari, bahkan 5 hari sampai 20 hari tadi, tergantung kelahirannya. Tetapi dipantau, harus maka konsultasi dengan biasanya 1 sampai 4-5 hari. Coba dicek. Jadi kita akan tahu secara Intens ya, selanjutnya dari intens, rinci. dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Nah. Membawakan materi, akan coba materinya. Ya. Materinya hari ini adalah cara meningkatkan dan kendala pemberian ASI eksklusif. Nah, ini mengajak ya. Hmm. Baik, kita sambut ini dia narasumber kita yang luar biasa juga. Ini ada Ibu Aulia Yuliana SKPD. Boleh tepuk tangan dulu dong. Semangat ya Bunda. Udah lulus-lulusan ya Allah. Ya Allah, so aku yang Bagaimana kabarnya semua, ayah bunda? Alhamdulillah sehat. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Saya perkenalannya nanti pakai pantun. Nanti saya minta tolong, saya bilangnya teman-teman semuanya ya, karena masih muda semua ini ya yang hadir ya. Oke, Persebaya dari Surabaya. Berangkatnya dari Kedung Mulia. Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Aulia dari Surabaya. Siapa Bu nama saya Bu? Aulia. Betul. Nah, nanti pada waktu diletakkan di dada ibu, jangan takut ya. Jadi waktu lahir bayinya nangis, anggap aja ini bayinya nggak pakai baju, ya anggap aja ya. Nah, biarkan di dada ibu minimal 1 jam, walaupun ibunya diseka. Miring, bayinya dipegang ikut miring kiri, disekan kiri, miring lagi ke kanan gitu. Jadi bayinya tetap dipegang, ya. Terus kemudian di sini tidak perlu kita mikirkan, loh kok belum netek ya? Tidak harus, karena IMD itu bayi menempel di dada tanpa harus menemukan putih. Nggak harus, tiap bayi berbeda-beda. Kolostrum itu adalah cairan emas, cairan hidup yang hanya dimiliki oleh ibu yang baru melahirkan. Dia cuma batasnya sampai 5 hari, tidak sampai seminggu. Nah, ini hadiah yang paling istimewa, yang gak ada gantinya, yang diberikan ibu kepada anaknya. Kalau harta, pendidikan, kekayaan bisa diberikan sampai kapanpun, sampai kita tua bisa kita kasih ke anak. Tapi menyusui, terutama yang kolostrum, hanya 5 hari saja. Itu apa? Kekebalan tubuh dari ibunya diberikan kepada bayinya. Semua bonding, semua dikasihkan pada bayinya hanya di 2 tahun pertama, Bu. Kita sekarang lanjut ke videonya ya Bu. Saya lihatin video IMD ya Bu ya. The baby's hands have the scent of amniotic fluid. Nah, nanti minta sama bidannya
which has tangannya the jangan same dibersihkan. periods of resting between periods of activity throughout the first hour or so after birth. Now, the baby is active again. Yang penting kita harus paham tanda kecukupan ASI yang sudah disampaikan Bu Dokter tadi ya. Terus kemudian kenapa kok penting lagi IMD? Karena ternyata dadanya ibu itu bersifat termoregulator. Jadi kayak termometer dadanya mamahnya itu. Jadi kalau bayinya kedinginan bisa meningkatkan 1 derajat Celcius. Nah, kalau misalkan bayinya demam panas, letakkan nempel dada ibu, dada bayi tanpa ada halangan, letakkan di dada ibu. Itu bisa menurunkan 1 derajat Celcius. Bayi sama perutnya ibunya nempel, jadi harus gini lurus. Harus nempel. Terus ditopang, tidak sampai nopangnya sampai kaki, nggak perlu sampai cukup segini aja ditopang. Dan sampai pokoknya ya Bu. Kemudian setelah itu wajah bayi menghadap ke payudara, karena ini kan nggak ada peraganya ya. Jadi hidungnya sebaris itu sama putih. Oke. Memang mulut itu di bawahnya putih dulu. Oh ya, mulut ada di bawahnya putih. Ini kan langsung diletakkan mulutnya sejajar. Nah yang ini yang sejajar tuh hidungnya bayi sejajar sama Putih, yang biasanya begitu ya Bun. Oke. Nah, ada bayangan topi yang di hidungnya. Ada yang bilang. Nah, ini adalah yang paling utama. Kalau hidungnya masih nempel, berarti dagunya menjauh. Itu salah apa benar? Salah. Yang benar apa? Jadi kalau mungkin nanti hidungnya masih gini nutup hidungnya, berarti ya. Oh, salah. Peletakannya kurang tepat ya. Bayi kembar berarti bisa langsung ya Bunda ya, tidak perlu harus satu-satu, nanti capek ibunya. Yang satunya nangis ya. Dan payudara itu mau dia bayinya 1, 2, 3, payudara itu akan memproduksi sejumlah kebutuhan bayi kita. Pernah nggak dengar yang di Surabaya itu lumba 5? Ya. Nah itu benar-benar didatangkan dari Aimi ya, konselornya itu 5-5-nya menyusui semua. Iya. Dan cukup ya. Selanjutnya, pijat kedua sisi tulang belakang Anda menggunakan kepalan tangan dengan ibu jari menunjuk ke depan. Pijat kuat dengan gerakan melikat. Kemudian pijat sisi tulang belakang ke arah bawah sampai sebatas dada, dari leher sampai ke tulang belikat. Lakukan pijatan ini selama 2-3 menit. Dan ingat ya, pijatan oksitosin ini harus dilakukan dengan penuh kasih sayang. Dengan begitu, produksi ASI pun akan lebih lancar. Dan konsultasikan juga kepada dokter atau konselor ASI mengenai gerakan pijat ini agar hasilnya maksimal. Kita mulai nih pijat oksitosin. Anggap saja ini nanti mejanya. Nah ini Pak, pegang. Jadi kasih ini 2 jari gini, Kak. Terus 2 jari ke samping sini. Yang boleh dipijat adalah kanan dan kirinya gini. Nah coba gini. Oke, jadi yang jendolan itu nggak boleh di... Nggak boleh. Pijat. Jadi misalkan anggap saja ini benjolannya itu dikasih jarak 2 jari gini. Benjolannya di tulang ekor tidak boleh dipijat. Oh, dipijat putar ya Bu? Ya, bagaimana Mas? Kan sudah keluar asinya. Kok asinya? Jangan apa keluar asinya. Ada yang masa saya gelegean Mbak. Oh iya, masuk angin itu lebihnya ya. Masuk angin apa darah rendah? Darah rendah Mbak. Caranya boleh seperti ini tekanannya, boleh begini, pokoknya begini ya. Nah ini melingkar 1, 2, 3, dorong ke depan. Dorongnya sama badan, jangan sama jempol. Makanya biasanya kayak kuda-kuda gitu waktu dia pijat. Oh, jadi penekanannya dari 1, 2, 3, dorong ke bawah lagi. 1, 2, 3, dorong. Oh. Pakai minyak. Nanti sampai mana Mbak Ulia? Sampai batas berat. Oke. Ya, nanti kalau sudah sampai batas berat ini berhenti terus di ini
diulang. Oh, Iya. ditarik ke atas, diulang lagi. Nanti oksitosisnya muncul tuh rasanya kayak ada nama istilahnya tuh Renyang-renyang ya. dan asinya keluar. Oh ya. Gimana, Mas? Sudah keluar asik. Bukan. Ya biar mana wes renyang-renyang. Gak gitu konsepnya Frida. Nyaman ya Mas ya. Aduh dek keren. Macam posisi. Jadi posisi untuk menyusui bayinya. Sebenarnya ada lagi Bu sambil tiduran. Cuman nggak kita praktekin karena nggak ada tempat tidurnya ya Bu ya. Gak apa-apa saya praktekin lagi. Boleh Bun. Masya Allah, sambil miring ya. Iya. Iya, nggak apa-apa Bun. Dia memang begini ya. Bobot dulu ya. Alah. Kayak gini, cepet capek, bener nggak? Iya, terus habis itu ditinggal. Caranya nah, gitu. Kalau posisi miring gini harus ada bantuan. Terus bayinya tetap posisinya dalam satu garis lurus. Nah, terus ininya dikasih guling biar nggak gelundung. Terus mamanya dikasih guling di tengahnya sini. Punggungnya kalau pas kebetulan tempat tidurnya ada temboknya nempel di tembok, kalau enggak dikasih guling. Ini cocok untuk baru lahiran. Rewel tidak panas karena zat gizi semua yang ada di ASI diserap sempurna oleh bayinya. Ini untuk bayi yang ASI eksklusif. Nah, terus kemudian ada banyak kasus Bu, bayi-bayinya itu karena tidak BAB seminggu, bayinya dikasih gluko langsung. Itu sampai dia usia berapa itu datang ke klinik laktasi. Kita kan sedih ya Bu, karena apa? Ternyata pemahaman ilmu menyusui ini penting sebelum bayinya lahir. Beruntung loh Bapak Ibu semua diundang sama Dinkes Kediri. Tepuk tangan dulu dong. Iya, karena ternyata ilmu yang hanya sepele begini ini penting banget untuk keberhasilan menyusui. Nah, dikiranya karena nggak BAB, karena berdegelet, karena dibilang asinya kurang, padahal memang anatomi bayi yang minum asi begitu. Nah, ini dia. Tadi ada yang ngomongin merah. Kita sekarang masuk ke merah asi. Bu, Bapak, Ibu, merah asi alangkah baiknya menggunakan tangan, ya, tangan sendiri karena tangan itu sama seperti pola bayinya. Mbak, tapi kalau misalkan bekerja nggak ada waktunya, silakan, ada tekniknya. Ya, tetapi yang sama ya tekniknya ya. Nanti teman-teman, nih 2 jari ini diletakkan di pangkal titik. Nah, ini caranya gini. Awal mulanya. Terus yang di sini taruh jempol. Nah, terus bawahnya letakkan juga 2 jari. Ini jari yang tengah ini diganti ibu jari. Jadi ini jempolnya di jam 12, jari telunjuknya di jam 6. Wajib dalam satu garis lurus, wajib. Nggak boleh ke depan atau ke belakang. Nah, ini caranya untuk mengeras asi pakai tangan. Depan, nanti dorong ke arah darah, dilepas. Nah, ini maksudnya diperak. Nah, kayak gini. Nah, kalau misalkan alirannya sudah netesnya sudah berkurang, boleh geser jam 11 sama jam 5. Jadi memang benar-benar harus satu garis lurus. Tangan kanan ini capek, pindah tangan kiri yang pegang apa namanya bilangnya nyakir. Lalu yang kedua, ini pengalaman dari kakak saya. Ya. Itu kakak saya mungkin kurang telaten atau gimana ya Bu. Jadi pompanya juga kurang telaten. Lalu untuk adik juga nggak mau nyusu langsung. Lalu gimana caranya biar si anaknya ini pinter buat nyusu gitu? Maksudnya dipompa, didotkan juga susah gitu. Itu gimana ya Dok? Iya. Ya, caranya gimana? Ambil mangkok air panas ya, baik
ASI perahnya ini ditaruh di atas mangkoknya. Misalkan ini anggap aja di mangkok ya. Nah, ini ditaruh di atasnya gini. Nah, gini. Misalkan ini mangkok air panasnya. Iya, tidak boleh ditaruh di atas magicom, direbus, nggak boleh. Nah, yang tadi kasusnya yang dokter Feni, ya Feni ya, itu yang cara flash heating itu Vina ya dilakukan untuk penerima donor ASI. Ya, karena apa kita belum ada laboratorium kayak sangat mahal sekali untuk meriksa ini ASI orang ini yang kita terima donor. Jadi dia ada penyakitnya enggak? Nah, makanya dilakukan flash heating. Jadi ASI-nya itu caranya itu direbus, bukan direbus ya. Jadi misalkan ini panci, ASI-nya air dipanasin, terus dia ada gelembung kecil, terus dimatikan. Gelembung kecil-kecil, apinya dimatikan, ASI perahnya ditaruh di dalam. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, ini kompor itu di panci ada airnya, ini ASI-nya dipanasin sampai gelembung-gelembung, terus dimatikan. Jadi nggak sampai gelembungnya kecil-kecil aja, terus dimatikan. Ada dua cara, tapi ini tidak digunakan untuk ibu yang memerah ASI biasa, tidak ini untuk ibu-ibu yang menerima donor ASI perah tapi kita nggak tahu riwayat penyakitnya. Iya, tidak perlu lakukan ini, tidak perlu. Jadi kalau kita cukup yang dihangatkan di mangkok, tidak perlu dimasukkan di magicom. Nah, resikonya lagi. Nah, kenapa kok bayinya kok tiba-tiba ASI-nya berkurang padahal udah diperah? Hati-hati untuk penggunaan DOT. Nah, apalagi ibu-ibu yang bekerja ini ngasihnya pakai apa? Ngasihnya pakai cangkir, pakai sendok, pakai pipet, diberikan pada bayinya supaya bayinya tidak minum putih. Dinas Kesehatan Kota Kediri berharap melalui sosialisasi ini cakupan ASI eksklusif di wilayah Kota Kediri dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi kesehatan anak-anak di masa depan. Kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen pemerintah dalam mendukung program nasional peningkatan kualitas gizi dan tumbuh kembang anak. Jadi agenda hari ini itu merupakan rangkaian kegiatan ya. Tujuannya untuk sosialisasi inisiasi menyusu dini sama ASI eksklusif. Kita memang fokusnya pada mempertinggi atau memperbesar cakupan dari inisiasi menyusu dini dan kemudian ASI eksklusif bagi bayinya. Untuk agenda sosialisasi ini dijalankan berapa kali? Jadi memang kegiatan ini selama 3 hari, mulai hari kemarin jadi tanggal 18, 19 dan sampai besok. Cuman dengan peserta yang berbeda-beda. Kalau yang kemarin kita dengan peserta yang dari wilayah Kecamatan Mojoroto, kalau yang hari ini di wilayah Kecamatan Kota, kalau besok di wilayah Kecamatan Santren. Nanti satu sesi itu kita ada sekitar 150 orang yang sasarannya ibu dan juga suaminya. Narasumbernya sendiri Pak, narasumber kita ada 3 orang ya. Yang pertama kita dari dokter spesialis anak. Kita berbeda-beda di masing-masing hari tersebut, tapi ada dokter spesialis anak 1. Yang kedua dari AIMI Jatim, Asosiasi Menyusui Indonesia. Jadi ada narasumbernya itu. Yang satunya dari Jogja. Namanya sebentar. Apa jenis dari Jogja? Namanya apa? Hikmah Indonesia Menyusui. Hikmah Indonesia Menyusui. Gema. Oh iya. Ya, yang satunya dari Gema Indonesia Menyusui. Itu yang peran dari Bapak menyusui. Terus untuk seberapa penting Pak sosialisasi untuk ASI sama? Jadi memang kami rasa ini suatu hal yang penting karena kita perlu memahamkan masyarakat untuk
mengetahui pentingnya akan inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif. Nah, keberhasilan dari dua tujuan itu tidak hanya ditentukan oleh ibunya saja, tapi juga ditentukan oleh beberapa elemen yang terlibat tadi. Ada suaminya, ada dukungan dari keluarga, ada dukungan dari petugas kesehatan yang ada di puskesmas, dan kemudian dan juga di nakes lain, serta yang kami perlukan juga adalah peran dari masyarakat sekitar. Makanya dari kegiatan ini kami juga mengundang ketua TPPKK kelurahan yang harapan kami yang mereka dekat dengan ibu hamil dan ibu menyusui yang ada di masing-masing wilayahnya untuk memberikan dukungan supaya kegiatan ini bisa berjalan di lapangan. Harapannya dari dinas sendiri. Ya. Harapan kami apa yang sudah kita berikan, ilmu yang sudah diterima di sini bisa mereka pahami sehingga tidak ada kekhawatiran dari ibu-ibu ini untuk menyusui, memberikan ASI eksklusif pada anaknya, serta melakukan inisiasi menyusui dini, serta ada dukungan juga dari suaminya. Nah, harapan kami selain pada personnya juga kepada masyarakat pendukung atau penggerak yang ada di masing-masing wilayah itu juga memahami ilmunya. Kalau memahami ilmunya, mereka akan memberikan pendampingan, memberikan support di masyarakat. Itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang diajarkan. Tanggapannya ini event yang sangat berguna, terutama buat ibu hamil, terutama yang baru atau anak pertama. Ini juga bermanfaat sekali buat ibu hamil kita yang ternyata masih banyak yang kita itu belum tahu, yang kita itu tidak tahu, yang sebelumnya oh ternyata begini seperti itu. Tadi yang disampaikan materinya apa saja? Materinya itu inisiasi menyusui dini. Jadi bagaimana caranya kita anak itu ternyata kita itu sebelumnya saya sepertinya juga nggak tahu ya kalau ternyata 1 jam maksimal anak itu harus ditaruh di dada ibu untuk mencari susunya sendiri seperti itu. Jadi kayak motorik sistem motorik biar kita anak itu tahu sendiri gitu loh menyusui itu seperti apa dan bagaimana seperti itu. Terus bagaimana menyusui secara benar, posisi, terus posisi cara menyusui bayi dari mulut ke susu ibu seperti itu. Jadi sosialisasi ini sangat membantu. Iya, sangat membantu sekali. Mungkin ada harapan yang bisa disampaikan pada dinas kesehatan untuk harapannya. Ya, harapannya untuk dinas kesehatan sebelumnya terima kasih sekali karena ini acara sangat bermanfaat sekali. Terima kasih atas perhatiannya kepada kita ibu-ibu hamil. Untuk harapannya bisa lebih perhatian lagi aja sih. Saya rasa ini udah bagus banget sih. Tim Liputan, Toho TV.